Kalau zaman dulu biasanya ngukurnya pakai janur atau belarak atau daun kelapa atau yang lain ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mengukur sebuah keris atau mengetahui sebuah keris itu baik untuk kita rawat atau kita miliki. Jadi ini kita memakai acuan literatur dari buku kuno dari Madura ya. Jadi ini yang ditulis oleh Bapak Zainal Fatah. Dan kebetulan setahu saya sampai saat ini sudah agak beredar ya bukunya, karena buku ini pun saya dapatkan dari seorang empu. Nah, sebelum saya bahas, karena ini memang berhubungan dengan pakem ya, jadi saya sudah sering ditanyain ya oleh teman-teman ya tentang keris, ini keris apa, dapur apa, pamor apa, tangguh apa gitu. Dan saya juga sering bilang kalau selama itu kerisnya sendiri silakan mau tanya sampai seperti apa kan saya jawab kalau saya mampu kan. Tapi kalau itu bukan kerisnya, memang saya selalu mengingatkan bahwa itu nggak etis ya membicarakan keris orang, apalagi keris pedagang lain, alasannya mau dibeli biar tidak keblodrok. Sebenarnya untuk hal itu bisa dipelajari kok agar nggak keblodrok gitu aja. Karena sekali lagi saya bukan tester ya, kecuali kalau pas ngopi bareng silakan tanya-tanya, nggak apa-apa mas, walaupun itu keris orang gitu. Nah, karena memang dalam dunia keris yang namanya pakem itu kadang-kadang pun sering ada perbedaan pendapat, nggak usah pakem lah, penyebutan dapur, nama pamor pun kita sering berbeda di antara para pecinta keris, dan itu sudah biasa. Jadi kita nyikapinya juga biasa, nyantai gitu. Karena di sini kita tahu, kalaupun ada yang nyebut misalnya yakin punya Brojoluk 5 atau punya keris Nogososro Tangguh Singosari, ya nggak apa-apa, nggak akan ada yang bilang itu sesat atau dosa atau masuk neraka atau kafir, nggak ada yang bilang gitu. Ini nyantai aja gitu. Dan itu memang sudah biasa gitu dalam menyikapi sebuah keris. Ini nanti saya tunjukkan, jadi kita melihat pakai keris ini ya, nanti kita prakteknya cara menghitungnya. Ini keris Madura Sepuh. Kalau teman-teman yang sudah lama di bidang perkerisan pasti langsung bisa melihat ya kalau ini keris Madura, karena memang bukunya dari Madura, ilmu Madura kuno gitu. Nah, alasan kenapa saya memakai acuan buku Madura kuno ini itu jelas karena kita tahu ya kalau di Indonesia ini, di Nusantara ini satu-satunya daerah yang tidak pernah berhenti menghasilkan keris dan tidak pernah berhenti menghasilkan empu atau melahirkan empu baru. Dari era kuno ya, sebelum Majapahit sampai Kamardikan ini, itu adalah Madura. Jadi Madura itu nggak pernah putus ya. Jadi siapapun yang berkuasa, Madura tetap menghasilkan empu dan menghasilkan keris. Bahkan salah satu empu Madura yang terkenal itu empu Brojoguno, itu sampai ditarik ke Mataram dan mengabdi di Mataram sampai beberapa keturunannya itu. Karena memang kalau melihat perkembangan istilahnya budaya keris yang tidak pernah putus, kemungkinan besar ilmu-ilmu kuno lain itu masih ada di Madura. Nah, agar lebih singkat, mungkin kita langsung aja jelaskan ya. Jadi salah satu buku kuno yang membahas tentang cara mengukur keris yang baik untuk dimiliki itu seperti apa. Nah, salah satu bagian dari buku ini menjelaskan tentang ukuran keris yang bagus untuk kita miliki itu seperti apa gitu loh. Jadi di sini menjelaskan cara menghitungnya. Nah, dari buku tadi itu penjelasannya seperti ini ya. Jadi untuk mengetahui sebuah keris itu bagus atau tidak untuk kita miliki, itu kita harus tahu panjang bilahnya. Kalau zaman dulu biasanya ngukurnya pakai janur atau belarak atau daun kelapa atau yang lain ya.
yang mudah dipotong. Jadi diukur keseluruhannya seperti ini ya. Nah, pas di pucuknya ini, nah nanti dipotong ya. Jadi ini saya pakai keris Madura ya, karena memang bukunya kan dari Madura. Nah, nanti kita akan dapat panjang keseluruhan bilah. Nah, panjang keseluruhan bilah ya. Nah, setelah dapat, nanti kita cari tengahnya. Biasanya ya kalau pakai belarak lebih mudah ya. Jadi ini tinggal diukur, ditekuk. Nah, ini kan. Nah, ini kan pasti tengahnya. Nah, jadi ini dapat separuh-separuh ya tengah. Nah, ini kita pakai untuk mencari bagian tengah bilah. Nah, ternyata tengah bilahnya di sini ya. Nah, kelihatan ya di sini ya. Diingat-ingat ya. Nah, ini nanti kita ukur seperti ini. Nah, jadi ini lebarnya ini nanti berapa kalinya dari panjang bilah. Jadi kalau dari buku kuno tadi itu yang bagus itu yang ganjil. Dan memang biasanya kalau keris-keris kuno Madura itu memang biasanya pakemnya memang ganjil ya, karena dianggap yang bagus itu ganjil. Jadi ini berapa kalinya? Bisa sampai 13 kalinya, 15 kalinya, 17 kalinya gitu. Dan tiap-tiap hitungan itu sebenarnya ada maknanya. Tapi mungkin akan saya bahas lain kali ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang kan ada penggaris gitu loh. Nah, kalau zaman sekarang ada penggaris itu lebih mudah ya. Jadi sama, jadi kita cari panjang totalnya ya dari sini ya. Ini kita ke bawah ini. Nah, gapnya di sini ya. Misalnya jadi ini 3 lebih, hampir 4, kurang dikit 4 cm lah misalnya. Jadi ada 34 cm total keseluruhan dari bilah ini. Jadi kalau 34 cm tengahnya adalah 17 ya, bagian tengahnya dari, jadi kita cari ini yang 17. Jadi ini mulai turunnya di sini, 17 nya kita cari. Nah, ini 17. Nah, ini bagian ini 17. Ya, 17. Kalau kita dari yang sini tadi, yang tempat tadi. Tadi kan ada tengerannya. Nah, ini 17. 18. Nah, ini 17 di sini. Nah, ini ada tengerannya ini ya. Jadi sama ini. Nah, kalau yang ini 2 cm ya. Jadi sama ini 2 cm. Jadi lebar bagian tengah bilahnya 2 cm. Jadi kalau di total dari 34 dibagi 2 cm ketemunya 17. Dan 17 itu adalah ganjil ya. Dan kalau ganjil itu konon baik untuk kita rawat atau kita miliki. Jadi seperti itu. Kalau genap konon kurang baik kayak gitu. Biasanya kalau untuk keris Madura yang lama masih pakai pakem seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ganjil ya, seperti di sini ada 15 ketemunya. Jadi ada sebutan masing-masing. Kayak kalau 15 itu disebut gunung perak. Dan itu artinya sumbernya rezeki. Bisa juga kalau yang 17 disebut pusat belanak ya. Jadi istilahnya rezekinya akan terus mengalir. Di situ juga dijelaskan kalau 14 yang genap. Kalau 14 itu konon sebutannya makan lurah. Artinya akan mengenai diri yang memakainya. Begitu juga 16 dan yang lain. Nah, di sini juga ada pembahasan tentang arti beberapa pamor keris menurut ilmu tajrib ya. Jadi buku ini lumayan lengkap ya, ada banyak ya. Ini cuma beberapa bagian saja ini. Jadi termasuk ukuran bentuk pamornya nanti gimana, seperti apa gitu. Termasuk juga ada tentang arti lubang pada pesi keris. Biasanya kan ada besi yang ada lubangnya itu maksudnya apa. Di situ juga ada penjelasannya kayak gitu. Jadi ini menurut saya salah satu buku lama yang cukup lengkap ya, membahas esoteris keris gitu. Nah, mungkin itu saja dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.